emang konten gue ada kesakan ya, belagadul. Ya itulah yang gue bilang bahwa gue menjadikan jati diri gue seperti ini apa adanya, yang pernah gue ceritakan bahwa gue emang konten gue acak-acakan lah, itu gue bilang begitu. Jadi gue lagi masih meraba, lagi masih mencari. Mungkin ya dari video-video gue YouTube gue yang pernah gue upload di tentang konten gue, emang sebenarnya jujur aja guys, ada sesuatu yang mungkin gimana ya, kalau dibilang lelah, dibilang capek-capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Mary Kucing. Hari ini gue ada di tempat kamar gue sendiri ya, yaitu tempat gue dimana gue lagi editing. Disinilah ruangan bubuk gue yang sangat gue cintai. Walaupun bubuk seperti ini, gue bersyukur aja ya. Kenapa? Karena apa yang gue miliki adalah raja posisi syukur kepada Allah bahwa hidup ini harus kita nikmatin ya. Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah, kita akan ditambah nikmatnya, dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, pada Tuhan yang siapapun yang dan tidak bersyukur kepada Tuhannya, gue yakin dia akan selalu serba kekurangan. Maaf, gue bukan menggurui, tapi inilah pengalaman yang pernah gue alami. Oke guys, jadi itu gue cuman ada langsung pihak-pihak orang yang bertanya langsung kepada gue bahwa menanyakan seperti, Net, gue bingung sama lu, konten lu sebenarnya apa sih? Konten lu gimana sih arahnya? Aduh, gue udah mungkin video gue yang berapa kali yang mundur-mundur ke belakang ya, itu udah capek juga ya. Karena udah sering gue katakan bahwa konten gue ini lagi mencari merabah. Jadi kalau dibilang pemula mah lagi ngelacak ya. Jadi maksud gue begini, konten gue ini gado-gado, acak-acakan, belagadul, dan berantakan lah. Dan gue bilang pernah mengatakan kepada kalian ya, gue kadang mencari sebuah jasa, gue bikin video, karena gue diundang sama orang suruh mengabdikan video. Sekalian aja gue bikin konten ya, karena gue dulu juga gue sering menyewakan sound system dari peralatan seperti pernikahan, ulang tahun, seperti pesta-pesta, walaupun kecil alatnya, mungkin sederhana lah maksud gue. Jadi disinilah gue langsung berlanjut, gue gimana gue sekalian gue bikin konten aja. Menurut gue main YouTube juga udah lama ya, udah lama. Cuman dulu pernah gue di-banned tentang masalah konten gue yang dulu nggak ada tujuan, nggak ada keseriusan lah, ketujuan untuk main YouTube ya. Cuman gue pernah tahan, gue pikir ya enak juga ya. Semua ini kan bagi gue hanya sebuah kenangan aja, kenangan di saat yang pernah gue bilang, waktu di saat gue besar atau di saat gue tua, bahkan gue punya anak atau cucu tercucu gue melihat ini adalah kakeknya membuat video dulu, membuat videonya. Nah, jadi gue juga ini lagi fokus, lagi mencari di mana jati diri gue sebagai gue kreator. Gue lagi masih ngeraba, karena gue bersyukur konten gado-gado itu ternyata di Mones juga guys. Buktinya gue sendiri lah, karena gue dari pertama juga konten gue yang bertujuan tentang sosial ya, pedagang-pedagang kecil, dimana gue prihatin melihat dan bagaimana perjalanan seorang berdagang. Ternyata gue gambar semua, gue lihat pedagang itu yang pedagang kecil itu dari daerah guys, jauh dari tempat tinggal mereka ya, yaitu kadang meninggalkan keluarga dan anak sanak keluarganya gitu. Itu dari video yang pertama ya gue perhatiin, memang semua seperti itu. Ternyata gue memang sebenarnya video gue memang seperti itu ya, mencari pedagang-pedagang kecil, karena gue merasa prihatin. Gue juga dulunya pedagang juga guys ya, mungkin walaupun pedagang kecil-kecilan dari sampai pernah gue alamin, gue dari gue sekolah juga. Itulah memberikan gue termotivasi bahwa gue teringat gitu masa-masa yang pernah gue jalani, yaitu berdagang. Mungkin ya dari video-video gue YouTube gue yang pernah gue upload di tentang konten gue, emang sebenarnya jujur aja guys, ada
Suatu yang mungkin gimana ya, kalau dibilang lelah, dibilang capek-capek, tapi pada kalian, jadi gue hanya berbagi cerita tentang pengalaman pribadi gue. Gue bukan ahlinya, gue juga bukan yang udah kalian lihat. Gue juga belajar guys, belajar dari orang-orang yang pernah gue sudah monetisasi. Jadi di situ gue melihat bahwa konten gado-gado itu katanya bla 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 bla. Akhirnya gue sendiri yang merasakan ya. Alhamdulillah gue udah dimones, walaupun gue tinggal menunggu hasilnya sedikit lagi aja. Gue mohon doakan pada kalian, semoga ntar gue bisa menikmati hasilnya karena gue ada tujuan yang baik. Suatu saat ntar gue lihat di video-video selanjutnya bahwa gue ada dapat rezeki dari uang YouTube, gue akan memberikan kejutan buat ntar siapa yang gue vlog nanti. Oke guys, gue hanya sampai di sini aja. Gue hanya berikan rekomendasi bahwa gue menceritakan dan mengatakan bahwa yang tadi gue bilang, teman-teman gue atau orang lain yang tanpa komen di komen YouTube gue langsung pribadi ngomong ke gue mengatakan bahwa Bat, gimana sih konten lu, arahnya kemana? Itu yang udah gue ceritain tadi. Gue lagi mencari dan meraba di mana pasnya tentang konten-konten gue ini. Karena gue lihat juga kemarin tentang konten gue itu yang tentang pengamen, tentang sosial lah. Itu alhamdulillah banyak ya. Mungkin gue harus melanjutkan seperti itu. Tapi kan jujur aja guys, itu kan perlu kameramen, modal yang ya mungkin gue sendiri tahu sendiri lah guys, keterbatasan lah keadaan ya, dengan keadaan gue sendiri. Mungkin ya jujur aja keuangan yang harus gue lakukan ya, karena gue juga sendiri belum apa-apa ya. Jadi kan kalian tahu lah bahwa kameramen ini kan butuh kita kesejahteraan. Maksudnya gue juga nggak mau seenaknya aja gitu guys. Di saat gue berterima kasih sama kameramen gue, dia selalu memberi support ke gue bahwa Mat, ayo bikin konten, udah nggak apa-apa, yang cek aja mau gue santai aja. Tapi gue nggak begitu guys. Gue juga punya hati nurani ya, dia punya anak istri yang harus dikasih makan. Jadi gue kalau ada ya gue jalan, kalau nggak ada ya gue nggak jalan. Jadi begitu aja. Jadi di saat gue nggak ada, ya beginilah konten gue. Kadang-kadang nggak ke arah tentang perjalanan, tentang mukbang, ya itulah. Dan sekarang gue disuruh ya nge-vlog sama orang ya mencari rezeki lah. Tapi kadang-kadang gue upload juga ke gue, karena gue bagi orang yang udah di Mones itu minimal seminggu 2 kali harus ngupload guys. Itu yang gue pusing. Tapi memang sih harus mencari konten-konten yang baik, yang terbaik lah maksudnya gitu. Tapi udahlah, daripada gue kosong, karena gue mencari agar video gue ini agar konten YouTube gue ini selalu ada di YouTube gue, selalu upload lah gitu. Oke guys, gue gak perlu panjang lebar lagi. Emang disinilah pengalaman cerita gue ya. Inilah kisah yang gue alamin. Dan gue mohon maaf kalau bila ada kata-kata salah dan yang menyinggung perasaan kalian. Gue mohon minta maaf. Gue hanya bisa mendoakan kepada kalian setelah mengikuti video gue ini selalu diberikan panjang umur, sehat selalu, ditambah rezekinya, dan yang terutama seperti biasa gue katakan, kesehatan. Percuma lu kaya, mampu, sukses kalau nggak sehat. Oke, sekali lagi terima kasih pada kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe di video gue ini biar gue lebih untuk semangat cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.